adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana adik-adik? Udah bosan belum di rumah aja? Harapannya adik-adik tetap semangat ya. Dan sekarang kita mau beribadah, ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Walaupun kita ibadahnya di rumah masing-masing, nggak bertemu dengan teman-teman ataupun kakak layang, tapi adik-adik tetap semangat ya ibadahnya ya, beribadah dengan sukacita. Dan sekarang Kak Gita mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi Hanya Satu Jalan ke Surga. Adik-adik tahu kan lagunya? Jangan lupa ya, kita berdiri dan bernyanyinya dengan pakai gerakan. Oke? Silakan makin berdiri adik-adik. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 299, baitnya yang pertama dengan judul Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa pembukaan. Adik-adik, kita sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepalanya. Kita mau berdoa, berbicara dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini dengan nafas kehidupan dan juga kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, tolong sertai ibadah ini dan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bantu kami Tuhan Yesus agar kami dapat duduk diam, kami dapat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silahkan duduk ya. Sekarang kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 317, bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku. Mazmur pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 17 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Kan kita ulangin sekali lagi. Mazmur 17 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Adik-adik silahkan cari dulu pembacaan Mazmurnya, kan kita tungguin. Kalau
Kalau sudah, kita lihat ya, dengan judul perikop diburu dengan tak bersalah. Adik-adik, kita bacanya secara bermazmur. Kak Gita akan membaca kata-kata yang tercetak keluar, sedangkan Kak Evelyn, Kak Mario, Kak Ion, dan adik-adik di rumah membaca yang tercetak ke dalam. Kita baca mulai dari perikopnya ya, sama-sama. 1, 2, 3. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan dosaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu lah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, Memeriksanya pada waktu malam. dan menyelidiki aku, Maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sembengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Demikian mazmur pembacaan kita pada hari ini. Adik-adik ditandain ya, berarti minggu depan kita akan membaca dari Mazmur 17 ayatnya yang ke-8 hingga seterusnya. Oke. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 90 ayatnya yang pertama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik silahkan duduk yang tenang ya, duduk yang baik, duduk yang manis, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak layan di kelas masing-masing. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Brian di kelas kecil. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Pembacaannya terambil dari Efesus pasalnya yang pertama, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasalnya yang pertama, ayat 11 sampai 14. Nanti kakak tulis di bawah sini ya. Kalau udah terbuka Alkitabnya, kita biarkan Alkitabnya terbuka. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh tetap selalu ada bersama-sama dengan kami, menjadi terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya juga Tuhan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita baca Efesus pasalnya yang pertama ayat 11 sampai 14. Judul perikopnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman hari ini. Oke adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Brian di kelas kecil. Apa kabar ini semua? Baik-baik aja ya pasti ya, sehat-sehat terus ya. Yang penting tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke, berdoa biar pandeminya cepat selesai, biar bisa beraktivitas lagi kayak biasa. Yang paling penting bisa IHMPA lagi di kantor sekretariat bareng sama kakak-kakak layannya. Nah adik-adik, pagi ini kakak mau kasih tahu kalau hari ini tuh kita lagi ngerayain hari yang spesial. Namanya Hari Minggu Trinitas. Adik-adik pernah dengar nggak Trinitas itu apa? Nah, adik-adik, Hari Minggu Trinitas adalah hari di mana kita merayakan kasih Tuhan, merayakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karya Tuhan itu banyak banget di dalam hidup kita contohnya. Yang pertama itu adalah karunia keselamatan. Yang kedua itu ada kesehatan, ada keluarga, ada banyak deh pokoknya. Sampai anggota tubuh kita yang kita punya ini, itu semua karena karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, pagi ini Rasul Paulus mau menceritakan tentang janji keselamatan yang pernah Rasul Paulus dapat untuk dia dan bangsanya pada waktu itu, bangsa Yahudi. Tapi sekarang kita juga dapat kasih karunia keselamatan itu. Kita juga dapat janji keselamatan itu. Kenapa kita bisa dapat janji keselamatan? Karena kita sudah pernah membaca Injil. Kita mempercayai Injil. Kita mengimani Injil. Dan yang paling penting itu, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena kita ini orang-orang percaya. Nah, Roh Kudus itu adalah bagian dan jaminan kita selalu. Sampai selama-lamanya. Sampai nanti kita kakek nenek. Sampai nanti kita ke surga, balik lagi ke surga. Roh Kudus itu jadi jaminan hidup kita. Roh Kudus itu yang menolong kita untuk tetap selalu menjaga karya Tuhan yang udah kita punya. Yang udah Tuhan kasih buat kita. Roh Kudus itu juga jadi satu kekuatan buat kita untuk tetap selalu bersyukur, untuk tetap selalu berbuat baik, untuk tetap selalu bahagia, ceria, tidak sedih. Dan Roh Kudus itu juga yang menjadi penolong hidup kita. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu membantu kita untuk menjaga karya Tuhan yang sudah kita punya. Kira-kira gimana ya caranya kita menjaga karya Tuhan yang sudah Tuhan kasih buat kita? Ya, berbuat baik, denger-dengeran sama papa mamanya, sayang kakak adiknya, sayang teman-temannya. Pokoknya semua yang baik-baik kalian lakukan dalam tuntunan Roh Kudus. Gimana caranya kita bisa berbuat baik? Gimana caranya kita bisa dapat tuntunan Roh Kudus? Yang pasti berdoa, minta sama Tuhan supaya Tuhan menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya agar kita tetap selalu berbuat baik dan bisa tetap menjaga karya Tuhan yang sudah kita punya di dalam hidup kita. Oke? Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh tetap selalu dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjaga karya-Mu yang sudah ada dalam hidup dan kehidupan kami, agar kami boleh tetap menjadi orang yang baik, agar kami boleh dengar-dengaran sama orang tua, boleh sayang saudara dan teman-teman kami, dan yang paling penting kami boleh tetap menjaga semua karya-Mu yang telah Engkau buat untuk kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik,
Untuk aktivitasnya, nanti kakak kasih linknya di description box di bawah. Oke, nanti tinggal klik, muncul aktivitasnya, langsung tinggal klik download. Nah, minta tolong sama mama papanya ya, buat download. Oke, nanti kalau udah aktivitasnya boleh difotoin tuh, dikasih ke kakak layannya. Atau yang papa mamanya punya nomor Kak Brian, boleh kirim ke WhatsApp Kak Brian. Oke, selamat hari Minggu. Jadi tetap jadi orang yang baik, tetap jadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran sama orang tua, agar kita bisa tetap jaga karya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Oke? Happy Sunday. Adik-adik sekarang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana cerita dari kakak kalian? Seru kan? Harapannya adik-adik bisa melakukannya ya dalam kehidupan hari lepas hari. Dan sekarang untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 22, baitnya yang pertama, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Sekarang kita mau masuk ke doa syafaat. Adik-adik sikap doanya yang baik ya. Oke adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa. Sikap doanya ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan Yesus tetap menjaga kami, melindungi dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan bagian firman-Mu, boleh mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semoga Tuhan Yesus menolong kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu, untuk dapat melakukan kehendak firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sampai saat ini tetap sehat, tetap kuat, kami boleh beraktivitas meskipun kami hanya di rumah. Tuhan, saat ini kami sama-sama mau berdoa bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang sampai saat ini masih di rumah, beribadah di rumah, bersekolah dari rumah. Tuhan, tetap tolong kami agar kami tetap semangat melakukan setiap tugas dan setiap tanggung jawab kami, baik itu belajar dari rumah, baik itu juga beribadah dari rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan tetap melindungi kami. Berkati kami ketika kami beraktivitas di rumah. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami semua tetap dalam lindungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga bagi gereja kami, GPIB Bahtera Kasih. Tuhan, meskipun saat ini kami tidak bisa ke gereja, kami tidak bisa berkumpul bersama, tapi kami yakin Tuhan Yesus tetap memelihara kami, jemaat GPIB Bahtera Kasih. Biarlah Tuhan Yesus tetap mengingat-ingatkan kami bahwa meskipun kami di rumah, kami tidak bisa ke gereja, tapi kami bisa meluangkan waktu kami untuk bersekutu bersama dalam ibadah-ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja kami GPIB Bahtera Kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami saat ini ketika kami masih menghadapi wabah COVID-19. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi presiden, bagi wakil presiden, beserta semua jajaran pemerintahan. Semoga Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka boleh memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tolong kami, masyarakat bangsa dan negara Indonesia, untuk patuh dan taat kepada pemerintah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Kami berdoa Tuhan bagi para medis, dokter, perawat, relawan, siapapun mereka yang turut ambil bagian dalam pelayanan
menghadapi wabah COVID ini, semoga Tuhan Yesus menguatkan mereka. Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang lebih bagi mereka ketika mereka harus menghadapi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tim medis. Kami berdoa bagi mereka yang sudah terkena virus ini, pasien-pasien yang sementara berjuang, Tuhan Yesus tolong, berikanlah kiranya kesembuhan bagi mereka. Dan kami sebagai masyarakat yang kena dampak badai COVID ini, Tuhan Yesus tolong kami. Mungkin banyak orang yang susah, yang tidak bisa bekerja lagi seperti biasanya, dan mereka terus berupaya untuk mencari sesuatu hal yang bisa dilakukan di rumah. Tuhan tolong mereka, berilah kiranya berkat-Mu melimpah atas mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus mereka selalu bersyukur untuk setiap keadaan hidup yang sementara dihadapi saat ini. Dan kami mohon Tuhan Yesus, berkenan Tuhan, lalukanlah kiranya badai COVID-19 dari kehidupan kami, agar kami bisa kembali beraktivitas dengan baik di rumah, di sekolah, di tempat-tempat beribadah, dan lain-lainnya. Dan biarlah Tuhan Yesus, keadaan kami saat ini, kami tetap mau berserah pada Tuhan, agar kiranya Tuhan tetap jaga lindungi kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami tetap bisa beribadah meskipun melalui YouTube. Tuhan Yesus berkati agar kiranya setiap ibadah yang kami lakukan, yang kami ikuti, kami boleh sungguh-sungguh di dalamnya. Dan biarlah berkat Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kehidupan kami. Berkati adik-adik kami Tuhan, mereka yang mungkin saat ini sedang ikut ujian kenaikan kelas, mereka yang sementara menunggu hasil lulus, Tuhan Yesus tolong. Semoga hasil yang terbaik Tuhan Yesus berikan bagi mereka. Dan mereka terus bersemangat untuk tetap belajar meskipun dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sebagai kakak-kakak layan agar terus semangat juga dalam melayani Tuhan, melayani adik-adik layan kami. Dan biarlah kehadiran kami selalu membawa sukacita dan berkat bagi adik-adik layan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan biarlah Tuhan Yesus berkenan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami seturut dengan caranya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Walaupun sekarang kita ibadahnya masih secara online di rumah masing-masing, adik-adik tetap mengumpulkan persembahan ya. Tahu nggak gimana caranya? Caranya dimasukkan ke dalam amplop, dan amplopnya boleh disimpan dulu. Nanti amplopnya boleh dikumpulkan ketika kita sudah bisa bertemu bersama-sama di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak secara langsung. Oke, dan sekarang kita sambil mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 353, Aku Bawa dan Berikan. Nyanyinya 2 kali ya adik-adik. Aku bawa
semuanya tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan, tidak seberapa atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, tapi biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan pada ibadah kali ini Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan memberkati orang-orang yang boleh mengelola persembahan ini, biar kiranya mereka boleh selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengelolanya dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketulusan, dan semuanya itu boleh berguna untuk pelayanan di jemaatmu di GPIB Batra Kasih ini Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta. Adik-adik dengarkan ya warta-warta PA-nya yang akan disampaikan oleh kakak Layan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Dea yang akan menyampaikan warta Perekat PA. Wartanya yang pertama mengenai IHMPA online. Jadi seperti yang adik-adik ketahui, sampai pada hari ini kita masih melaksanakan IHMPA melalui streaming di YouTube. Tapi walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, kakak harap adik-adik di rumah telah mempersiapkan diri ya. Setiap hari Minggu jam 9 sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah membawa Alkitab, dan duduk dengan manis. Jadi, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, ibadah tetap dilaksanakan dan kita tetap menghadap Tuhan. Jadi, dimohon untuk mempersiapkan yang terbaik ya. Nah, wartanya yang kedua mengenai pengisian daftar hadir. Nah, adik-adik, kakak-kakak layan yang ada di sini telah mempersiapkan pengisian daftar hadir secara online. Jadi, adik-adik yang ada di rumah selesai IHMPA, kakak harap boleh mengisi ya daftar hadir yang sudah dicantumkan di description box yang ada di bawah. Wartanya yang ketiga mengenai KBAA. Adik-adik, hari ini sudah memasuki bulan Juni. Sekarang sudah tanggal 7. Jadi bacaannya juga sudah yang baru ya. Kalau misalnya adik-adik bingung bacaannya dari mana, pada beberapa hari yang lalu Kak Gita sudah memberikan bacaan di bulan Juni di grup WhatsApp orang tua. Jadi kalau misalnya adik-adik bingung, tanya ya sama mama papanya hari ini pembacaannya dari mana. Oke, wartanya yang keempat mengenai persembahan. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, sampai pada hari ini kita masih belum bertatap muka. Tapi kalau misalnya adik-adik di rumah ingin mengumpulkan persembahan, bisa banget ya dikumpulkan dulu persembahannya di amplop. Tolong minta sama mama papanya mempersiapkan amplop untuk persembahan. Ketika nanti persembahannya sudah terkumpul, boleh deh dikumpulkan ke sekretariat gereja. Nah, wartanya yang terakhir adalah untuk tetap jaga kesehatan. Adik-adik di rumah, Kak Dea juga di rumah, kakak-kakak semua di sini juga ada di rumah. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan kita, tetap mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, tetap makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, dan juga tidur yang cukup. Jadi kita tetap jaga kesehatan walaupun kita di rumah aja. Sekian warta yang bisa Kak Dea sampaikan. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam penghujung ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah ini, tapi sebelum kita menerima berkat, kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria 358, bait yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan ini Tuhan, peribadahan ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan bantu kami Tuhan Yesus, supaya firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan tetap tolong kami, Tuhan tetap jaga dan sertai kami, Tuhan tetap memberikan berkat bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Pertemukan kami di minggu yang akan datang untuk ibadah bersama-sama melalui ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Inilah kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Mungkin ketika kami beribadah ada hal-hal yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan Yesus. Tuhan ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan Yesus, agar kami tetap pantas dan layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.